Pancasila, kembali lagi bersama saya Enji Tria Putri selaku host yang akan mengajak kalian semua berdiskusi bersama rekan-rekan saya. Bersama kita hari ini ada 3 narasumber yang ahli di bidangnya masing-masing. Selamat datang di podcast kami. Kepada narasumber dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Perkenalkan, saya Kakak Diaksa dari Pakar Kehutanan. Saya Andi Bima dari Perwakilan Masyarakat. Saya Nabila dari Aktivis Lingkungan. Baik, pada hari ini kita akan membahas beberapa topik yang sangat penting mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terus berlanjutnya praktik penebangan liar di Indonesia. Saudara kakak, bisa Anda jelaskan bagaimana kurangnya penegakan hukum berkontribusi pada maraknya penebangan liar? Oke, baik, hari ini kita akan membahas salah satu topik yang mengkhawatirkan, yaitu penebangan liar hutan Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati, terancam oleh aktivitas ilegal ini. Salah satu faktor yang berkontribusi pada maraknya penebangan liar adalah kurangnya penegakan hukum. Penebangan liar sering terjadi karena lemahnya penegakan hukum. Para pelaku penebangan liar seringkali lolos tanpa hukuman karena kurangnya patroli hutan. Sumber daya yang terbatas untuk penegakan hukum dan korupsi, hal ini menciptakan iklim di mana penebangan liar bagaikan bisnis tanpa resiko. Dengan keuntungan yang menggiurkan, dampaknya hutan kehilangan pohon-pohon besar, hewan musnah, tanah longsor, erosi, dan emisi karbon meningkat, dan masa depan bumi ini dipertaruhkan. Bayangin aja nih, kalau di kompleks perumahan kita ada aturan dilarang buang sampah sembarangan, tapi nggak ada yang ngawasin atau ngasih sanksi. Lama-kelamaan orang pasti akan bakal buang sampah sembarangan karena merasa nggak bakal ketahuan dan nggak ada konsekuensinya. Nah, kurang lebihnya sama ini dengan penebangan liar. Pertama-tama, meskipun kita punya aturan yang jelas soal perlindungan hutan seperti UU PPLH dan UU Kehutanan, tapi kalau penegakannya lemah, aturan itu jadi nggak efektif kan? Pelaku penebangan liar jadi merasa bebas melakukan aksinya tanpa takut ditangkap atau dihukum. Mereka tahu, kalaupun ketahuan hukuman itu ya nggak sebanding lah dengan keuntungan yang mereka dapat dari menjual kayu ilegal. Misalnya dalam UU PPLH sendiri nomor 32 tahun 2009 pasal 69 huruf A mengatur tentang larangan perusakan lingkungan hidup. Tentunya termasuk penebangan liar. Pasal ini secara spesifik melarang kegiatan yang dapat merusak lingkungan hidup, yang tentunya saja merusak penebangan liar. Tapi kalau penegakan hukum tidak efektif, mengawasi dan menindak, aturan ini jadi kurang berfungsi. Pelanggaran bisa saja lolos dengan mudahnya karena minimnya pengawasan atau bahkan karena penegakan hukum yang bisa saja disuap. Nah, lalu ada juga UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, di mana dalam pasal 50 yang pada intinya bahwa setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon di kawasan hutan tanpa izin yang sah. Hal ini menegaskan bahwa semua kegiatan yang berkaitan dengan penebangan pohon di hutan harus melalui izin resmi. Tapi, lagi-lagi penegakan yang tegas dan konsisten, aturan ini hanya jadi atas kertas saja. Para penebang liar tahu bahwa peluang mereka ditangkap atau bahkan tertangkap, hukuman yang diberikan seringkali tidak, ya efek jerahnya nggak ada gitu. Kurangnya penegakan hukum ini akhirnya berdampak luas. Hutan kita jadi makin gundul, ekosistem rusak, banyak spesies kehilangan habitatnya, dan juga kita lebih sering terkena bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Selain itu, diversi yang nggak terkendali ini juga berkontribusi pada perubahan iklim. Nah, untuk mengatasi hal ini, kita butuh penegakan hukum yang lebih kuat dan konsisten. Kalau pelakunya penebangan liar tahu mereka bisa dihukum berat dan nggak bisa menyuap petugas, mereka pasti mikir 2 kali sebelum bertindak. Selain itu, masyarakat sekitar hutan juga harus diperdaya dengan alternatif pekerjaan yang legal dan berkelanjutan, biar mereka nggak tergantung pada penebangan liar. Jadi, meskipun kita sudah punya UU PPLH pasal 69 dan UU Kehutanan pasal 50, tanpa penegakan hukum yang tegas, aturan-aturan ini tuh nggak ada efektifnya gitu. Penegakan hukum yang baik secara cuma soal menangkap pelaku, tapi juga memastikan ada pencegahan dan solusi alternatif untuk masyarakat. Jadi apa yang seharusnya dilakukan untuk memperkuat penegakan hukum ini? Nah, jadi masalahnya nih, penebangan liar ini bikin kawasan hutan kita jadi kayak jalanan tanpa polisi. Aturannya udah ada, tapi pelaksanaan dan pengawasan tuh nggak, lemah banget lah. Misalnya dalam pasal 12 huruf C UU nomor 18 tahun 2013, pasal juga diatur yaitu bahwa setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah. Tapi efektivitas aturan ini tergantung pada penegakan hukum. Kalau penegakannya hukum lemah, ya sama aja bohong gitu loh. Dan tanpa penegakan hukum yang tegas, aturan itu cuma jadi omong kosong belaka aja gitu. Penebangan liar tanpa aja nyekar di hutan tanpa izin. Nah, jadi gimana caranya memperkuat penegakan hukum? Pertama-tama, kita perlu lebih banyak patroli di hutan. Kayaknya udah jadi hal biasa banget ya, tapi benerannya kita butuh banyak patroli hutan. Penegakan hukum juga perlu lebih diberi sumber daya, mulai dari personel sampai alat-alat pendukung buat awasi hutan. Yang kedua, hukumannya harus bikin ngeri. Nah, ini dia. Kalau cuma kena tilang doang, ya sama aja nggak ada yang takut gitu loh. Jadi pemerintah harus pastiin kalau pelaku penebangan liar
kena sanksi yang setimpal dengan kerusakan yang mereka bikin. Ini penting banget buat ngasih efek jerah biar yang lain nggak berani lagi buat nebang-nebang liar gitu. Terus yang nggak kalah penting, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Kita harus lebih banyak ngasih informasi tentang pentingnya hutan dan dampak negatif dari penebangan liar ini. Masyarakat juga perlu dibeli alternatif lain buat ngasilin penghasilan biar nggak buat ngejar keuntungan cepat dari penebangan liar ini. Jadi kesimpulannya, kita punya aturan yang jelas soal perlindungan hutan ini, tapi tanpa penegakan hukum yang kuat dan dukungan masyarakat yang sadar, aturan itu cuma jadi kertas kosong. Makanya kita perlu aksi nyata untuk memperkuat penegakan hukum dan kesadaran masyarakat. Terima kasih kakak. Baik, sekarang kita beralih kepada saudari Nabila. Bagaimana dengan pengawasan? Mengapa pengawasan terhadap penebangan liar begitu lemah? Soal pengawasan ini memang jadi titik lemah dalam penegakan hukum terhadap penebangan liar. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya sumber daya dan personil yang memadai untuk pengawasan efektif di lapangan. Selain itu, korupsi seringkali membuat pengawasan tidak efektif, dengan beberapa oknum yang dapat disuap untuk membiarkan aktivitas penebangan liar ini berlangsung. Meskipun undang-undang telah dibuat untuk melindungi hutan, pelaksanaannya menghadapi tantangan besar. Ada kesenjangan yang signifikan antara peraturan dan kenyataan di lapangan, di mana banyak penebangan liar berhasil menghindari hukuman atau hanya menerima hukuman ringan karena berbagai faktor, termasuk korupsi dalam sistem peradilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pengawasan terhadap penebangan liar diatur dalam Pasal 50 yang melarang penebangan hutan tanpa izin kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh pemerintah. Namun, hambatan utama dalam pengawasan ini adalah kekurangan sumber daya manusia dan teknologi yang diperlukan untuk memantau seluruh area hutan dengan efektif. Apa solusi yang bisa kita terapkan untuk meningkatkan pengawasan ini? Satu solusi adalah meningkatkan kerjasama antar pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta dalam melaksanakan pengawasan, khususnya seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta aparat penegak hukum. Lalu, adanya sistem pelapor dan penindakan yang lebih transparan dan akuntabel agar masyarakat bisa ikut mengawasi dan melaporkan aktivitas penebangan liar. Karena dalam Pasal 60 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga dijelaskan bahwa pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan dan masyarakat atau perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan. Selain itu, peraturan regulasi dan penegak hukum seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan atau pembatasan perusakan hutan, khususnya Pasal 82 ayat 1 yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku kejahatan penebangan liar, di mana pelaku pidana dengan penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 2 tahun, dan denda paling sedikit Rp500.000 dan paling banyak Rp5.000.000 tertentu. Itu memperkuat ketentuan pidana dan sanksi administratif jika sangat penting untuk memberikan efek jerah kepada para pelaku penebangan liar. Dengan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat, diharapkan aktivitas penebangan liar dapat ditekan dan hutan kita dapat terlindungi dengan baik. Terima kasih atas jawabannya. Baik, sekarang kita beralih ke topik terakhir. Pak Andi, sebagai perwakilan masyarakat lokal, bagaimana Anda melihat tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam konservasi hutan? Terima kasih pertanyaannya Mbak Iji. Nah, kalau dilihat dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam konservasi hutan. Namun dalam prakteknya, tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat masih bisa ditingkatkan secara signifikan. Terkadang masyarakat kurang terlibat dalam upaya konservasi hutan karena kurangnya pemahaman akan pentingnya menjaga kelestarian hutan dan lingkungan. Oke, baik. Lalu menurut Pak Andi, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi ini? Terima kasih Mbak Enji untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam konservasi hutan. Beberapa langkah itu dapat diambil. Pertama, edukasi tentang pentingnya konservasi hutan harus lebih disosialisasikan kepada masyarakat melalui program-program. Kemudian dipertegas pada Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan bahwa masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan. Hal ini menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam pengelolaan hutan dan pemeliharaan lingkungan, terutama dalam penebangan liar. Oleh karena itu, pemerintah juga harus aktif
mempromosikan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Yang kedua, Mbak Enji, pemerintah perlu meningkatkan akses masyarakat lokal terhadap informasi dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan forum-forum partisipatif seperti rapat-rapat desa atau forum-forum konsultasi publik yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya terkait pengelolaan hutan di wilayah mereka. Kemudian selain itu juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan juga mengatur tentang pentingnya partisipasi dalam pasal 59 yang menyatakan masyarakat berkewajiban menjaga dan memelihara kelestarian hutan dan mengelola hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya mengatur mengenai peran serta masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan tindakan perusakan hutan, sehingga pemerintah dapat melibatkan masyarakat dalam pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas yang dapat merusak hutan. Jadi intinya kita harus lebih rajin edukasiin ke masyarakat tentang pentingnya menjaga hutan dan lingkungan ya. Terus melibatkan mereka lebih aktif dalam pengawasan juga penting banget. Benar banget Mbak Enji, semoga dengan langkah-langkah kayak gitu, nanti kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam konservasi hutan bisa makin meningkat. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan sekalian atas wawasan yang sangat berharga ini. Dari diskusi kita hari ini, jelas bahwa penegakan hukum yang kuat, pengawasan yang ketat, dan peningkatan kesadaran serta partisipasi masyarakat adalah kunci dalam mengatasi penebangan liar. Semoga upaya kita bersama dapat membawa perubahan positif bagi hutan-hutan kita. Terima kasih juga untuk kepada para penonton yang sudah setia mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.